Pemirsa, Anda masih bersama kami di Presisi Pagi. Polda Kalimantan Tengah gelar sertifikasi uji kompetensi penyidik dan pembantu Polri tahun 2025 di Kota Palangkaraya. Kapolda menekankan nilai integritas, profesional, dan proporsional Polri Kamis kemarin. Berikut laporan dari Bribda Paula untuk Anda. Polda Kalimantan Tengah gelar sertifikasi uji kompetensi penyidik dan pembantu Polri tahun 2025 di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Wakapolda Kalimantan Tengah, Brigjen Pol Rahmat Setiadi, menyampaikan pesan Kapolda Kalimantan Tengah soal pentingnya kompetensi dan profesionalisme dalam menjamin mutu kualitas penegak hukum. Selain itu, Brigjen Rahmat mengingatkan kepada seluruh penyidik dan penyidik pembantu Polri meningkatkan kemampuan komunikasi efektif dan manajemen konflik dalam melakukan penyidikan. Pemahamannya, sinkronisasi antara penyidik kepolisian sama perangkat adat. Nah, tolong dalam sertifikasi ini sudah menghitung sampai ke sana. Nanti kalau sekarang belum, berikan masukan kepada Pak KRSP ini menjelang kita itu perkawinan antara hukum adat dan hukum positif kita yang akhirnya menjadi hukum positif kita semua, itu semuanya sudah siap menerapkannya seperti apa, peradilannya bagaimana. Kira-kira itu yang perlu saya mengingatkan terus Pak Kadikum supaya kita tak lupa-lupa, selalu ingat untuk mempersiapkan sebaik-baiknya setiap momen, tiap bulan berhari ada instrumen begitu. Pesan penting dari Kapolda Kalimantan Tengah mengatakan sertifikasi ini memiliki 3 poin penting, yaitu ilmu pengetahuan, keterampilan, dan etika. Ini diharapkan agar mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian yang lebih baik. Kegiatan semacam ini tentunya kita sambut baik dalam rangka menuju baik dan benar apa yang diharapkan oleh masyarakat, apa yang diharapkan oleh konstitusi kita, apa yang diharapkan oleh pimpinan kita, itu betul-betul ya baik dan benar, tidak sekedar formalitas kita menjalankan rutinitas sebuah kegiatan sertifikasi, pelatihan keterampilan, APP, dan sebagainya. Sejumlah penjabat utama dan tim penguji lembaga sertifikasi profesi Lemdiklat Polri menjadi bagian dalam kegiatan sertifikasi uji kompetensi ini. Kegiatan LSP Polri melakukan kegiatan sertifikasi sebanyak 4 kali dalam 1 bulan sepanjang tahun 2025. Tentu, lembaga sertifikasi Polri memiliki visi dan misi untuk menjadi lembaga profesi yang independen, profesional, akuntabel dalam menjamin dan memastikan kompetensi sumber daya manusia Polri. Saya harapkan seluruh peserta sertifikasi mengikuti seluruh rangkaian dengan serius dan sungguh-sungguh. Manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk memperdalam ilmu dan meningkatkan kemampuan. Ingatlah bahwa tanggung jawab sebagai penyidik adalah menjaga kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Kemudian semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi setiap langkah kita dalam mengabdikan diri kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Wakapolda Kalimantan Tengah, Brigjen Pol Rahmat Setiadi berpesan agar dalam melakukan penyidikan tidak boleh mengurangi atau menambah apa yang menjadi fakta hukum yang sebenarnya. Satgas Preemptif Operasi Madagoraya kembali melakukan kegiatan edukasi soal pencegahan radikalisme dan intoleransi bagi para pemimpin agama Kristen di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah pada Kamis kemarin. Peningkatan kemampuan pendeta ini untuk mendukung pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam mencegah penyebaran radikalisme dan intoleransi di wilayah Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Kasatgas 2 Preemptif Operasional Madagoraya, AKBP Muhammad Taufik mengatakan, kegiatan ini sudah dilakukan sebanyak 3 kali untuk memberikan edukasi penting kepada para pemimpin agama Kristiani. Telah melaksanakan kegiatan pelatihan kemampuan, baik itu kemampuan imam masjid dan pegawai syarah, para pendeta di Kabupaten Poso, kurang lebih kami sudah laksanakan selama 3 kali.
Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ketua FKUB Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Dr. Zainal Abidin, yang telah bersama-sama kami sebagai narasumber, dan juga kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Pendeta yang telah mengisi kegiatan ini untuk bagaimana caranya supaya kita dapat menangkal paham radikalisme yang masuk di wilayah kita ini. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Sulawesi Tengah, Profesor Zainal Abidin, sampaikan apresiasi kepada Satgas Madagoraya karena kegiatan positif ini bisa membangun kerukunan beragama serta kedamaian di Sulawesi Tengah. Menurut Profesor Zainal Abidin mengatakan, kegiatan ini penting dilakukan untuk menjaga peran pendeta dalam kerukunan umat beragama, menangkal radikal, serta intoleransi di Kabupaten Poso. Profesor Zainal Abidin yakin peserta yang mengikuti kegiatan ini merasakan suasana silaturahmi antar umat beragama. Memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Satgas Madagoraya II di dalam rangka pelaksanaan peningkatan kemampuan para pendeta. Ini hal sangat positif sekali di dalam membangun kerukunan dan kedamaian di Provinsi Sulawesi Tengah. Saya yakin dan percaya bahwa peserta juga merasa berbahagia dengan kegiatan seperti ini. Selain ajang silaturahim, juga tukar pikiran dan tukar pendapat di dalam membangun kehidupan keagamaan, tidak hanya di Kabupaten Poso, tetapi di Provinsi Sulawesi Tengah. Semoga kegiatan seperti ini juga dapat kita lanjutkan di masa-masa yang akan datang, sehingga Sulawesi Tengah benar-benar menjadi Sulawesi Tengah yang damai, rukun, dan harmonis, yang pada gilirannya akan tercipta kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tengah. Pendeta Semkol Malasa turut menjadi pembicara dalam kegiatan ini. Tidak jauh berbeda dengan Ketua Forum Umat Beragama Sulawesi Tengah, Profesor Zainal Abidin bilang pendeta memiliki peran besar dalam mencegah radikalisme di tengah umat Kristiani. Selain itu, ia memberikan apresiasi kepada Satgas 2 Preemptif Madagoraya Sulawesi Tengah yang terus membangun integritas pendeta, yakni kerukunan dan kedamaian di Sulawesi Tengah. Saya sebagai pemateri pada kesempatan ini sangat mengapresiasi kegiatan dari Satgas Preemptif Madagoraya yang diselenggarakan guna mengedukasi para pemimpin Kristen di Kabupaten Poso ini, sehingga terciptalah suasana toleransi dari keberagaman kita di sini, suku, ras yang berbeda-beda, agama yang berbeda-beda. Kita ada di sini dan saya merasakan sesuatu yang luar biasa dari terselenggaranya acara ini, dan saya berharap bahwa ini tidak akan berhenti sampai di sini saja, tetapi dilakukan, di follow up, dan mungkin juga bisa menyelenggarakan dengan materi atau suasana yang berbeda-beda supaya orang tidak menjadi bosan, tetapi tetap semangat. Satgas Preemptif Madagoraya terus menjalankan tugasnya, NKRI harga mati. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat kontribusi pendeta dalam menciptakan suasana aman dan kondusif di wilayah operasi Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Dari Humas Polda Sulawesi Tengah, melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, masyarakat dihebohkan dengan surat tantangan caro yang viral di media sosial beberapa hari yang lalu. Menanggapi hal tersebut, Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta menegaskan perselisihan antara warga Madura dan Papua di Yogyakarta bukan tentang etnis, melainkan tindak pidana individu. Berikut informasi selengkapnya dari personil Humas Daerah Istimewa Yogyakarta, Bribda Harlisa. Kapolda DIY Irjen Pol Suwondo Nainggolan menegaskan bahwa ketegangan antara warga Madura dan Papua di Yogyakarta bukanlah konflik etnis, melainkan tindak pidana individu menyusul audiensi komunitas Madura Yogyakarta atau KMY dengan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Kepolisian berkomitmen menjaga keamanan dan memastikan masyarakat merasa aman.
Untuk meredakan situasi, Polda DIY menerapkan patroli berlapis yang melibatkan Babinsa, Polsek, Koramil, hingga Polda. Pola patroli akan bersifat stasioner dengan mendatangi warung atau tempat berkumpul warga guna mempererat interaksi dengan masyarakat. Kapolda juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah menangani 3 kasus pidana yang menimpa warung Madura tahun ini. Beberapa kasus bahkan diproses meski tidak ada laporan resmi. Terkait surat terbuka dari sejumlah warga Madura, Irjen Pol Suwondo menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan mediasi dengan Pemda DIY, TNI, Polri, serta Badan Intelijen Strategis untuk memahami akar masalah dan mencegah eskalasi lebih lanjut. Personil Polri harumkan nama Indonesia di dunia internasional. AKP Muhammad Yogi Pratama, anggota Divisi Hubungan Internasional Polri, menjadi perwakilan Indonesia untuk mengikuti program Police Academy Exchange di Abu Dhabi Police College, Uni Emirat Arab. Ada 53 anggota kepolisian dari 30 negara yang mengikuti program tersebut. Program Police Academy Exchange dilaksanakan oleh International Association of Chiefs of Police yang bekerja sama dengan United Arab Emirates Ministry of Interior. Program pelatihan ini dilaksanakan selama 4 bulan. Pelatihan yang diberikan dalam program tersebut mencakup mata kuliah tentang ilmu hukum, ilmu kepolisian, ilmu keamanan, administrasi kepolisian, pelatihan unit khusus, latihan baris berbaris, latihan fisik, serta menembak. Program ini bertujuan untuk studi banding ilmu kepolisian antar negara, khususnya negara penyelenggara dan negara yang diikutsertakan. Dengan adanya program ini, Polri menjadi lebih dikenal. Selain itu, Korps Bayangkara bisa memiliki koneksi dengan kepolisian internasional yang akan memudahkan berkoordinasi dalam mengatasi permasalahan atau kejahatan internasional. Direktur Polisi Udara Korpolerut Baharkam Polri, Brigjen Pol Agus Pranoto, pimpin upacara pembinaan tradisi perwira dan bintara remaja Korpolerut Baharkam Polri di lapangan apel Mako Korpolerut Pondok Cabe, Tangerang Selatan. Pembinaan tradisi atau Bintara Perwira, Bintara, dan Tamtama Remaja Korpolairut Baharkam Polri 2025 merupakan bagian dari proses pembentukan mental, fisik, serta profesionalisme para personel baru yang akan bertugas di jajaran kepolisian perairan dan udara. Pelaksanaan pembinaan tradisi tersebut dilaksanakan selama 4 hari, yang dimulai di Mako Ditpol Udara Pondok Cabe, Mako Ditpol Air Korpolairut Baharkam Polri, dan diakhiri dengan Long March dari Stip Marunda Bekasi menuju Mako Ditpol Air Korpolairut Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Kegiatan pembinaan tradisi personil Korpolairut Baharkam Polri ini diikuti oleh 130 personel yang terdiri dari 20 perwira, 30 bintara, dan 80 tamtama. Ditpol Udara menyampaikan selamat datang kepada seluruh peserta Bintara di Kesatuan Korpolairut Bumi Arnafat Darpa Mahe dan Cakra Buana Samapta, tempat para peserta nantinya akan dibina dan diberikan wawasan sehingga menjadi insan Bayangkara Bahari dan Dirgantara yang unggul. Untuk menjadi Airut sejati perlu dibekali dengan pengetahuan dan kemampuan khusus dalam bidang kepolisian perairan dan udara, sehingga dalam pelaksanaan tugas nantinya memiliki keyakinan, kemantapan, serta percaya diri dan jiwa korsa yang dapat diandalkan untuk mengabdi kepada bangsa dan negara sebagai anggota kepolisian. Pembinaan tradisi ini dimaksudkan agar setiap anggota Polri yang baru dilantik atau memasuki kesatuan yang baru dapat segera menyesuaikan diri dengan baik dalam hal sikap maupun kemampuan-kemampuan yang ada di kesatuan barunya, yaitu Korps Kepolisian Perairan dan Udara. Dari Humas Korps Kepolisian Perairan dan Udara melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.